Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Ya. Mbak Zakia nih apa ya? Kalau ngeliat tuh selalu berseri gitu wajahnya. Wah, itu Seneng banget ya. kuncinya senyum. Iya. Vibe-nya tuh positif banget gitu sampai ke sini gitu. Jadi semangatnya gitu Wah. apa ya nggak bosen gitu ngeliatnya. Iya. Iya, iya, Nah iya. Mbak di sini nih banyak juga teman-teman bisik yang udah datang nih Mbak. Oh ya. Jadi di sini namanya itu aku memberikan nama kepada mereka itu teman bisik, teman bincang asik. Nah, karena kan Keren, keren. kita kan nggak cuma berdua ya Mbak nanti ya Mbak ya. Heeh. Jadi walaupun mungkin di layar hanya aku dan Mbak Zakia, tapi Oke. teman yang nonton juga boleh banget untuk diskusi bareng kita atau sharing juga bareng kita. Jadi di sini aku menyebut mereka adalah teman bisik, teman bincang asik. Jadi mereka juga adalah teman-teman yang menemani kita untuk berbincang-bincang dengan asyik tentunya. Wah. Assalamualaikum teman-teman fisik. Teman-teman fisik sendiri sama Mbak Zakia nih. Mbak Zakia siapa sih Mbak Zakia ini? Berarti Siapa Mbak dia? Zakia ini, siapakah dia? Siapa dia? Katanya gitu ya. Heeh. Mbak Zakia ini seorang penulis, teman-teman. Sudah ada 9 buku yang sudah ditulis oleh beliau. Dan buku terbarunya adalah Wisdom in You. Apakah buku itu? Langsung aja tanya Mbak Zakia ya nanti. Lalu beliau juga seorang konsultan apa ya istilahnya, ini ya Mbak, aduh aku jadi lupa, astagfirullah, pengelola lembaga pengembangan diri. Nah beliau juga di situ sebagai konsultannya Mbak ya. Jadi pendiri dan pengelola. Manajemennya. Oh manajemennya, maaf teman-teman, ternyata manajemennya. Jadi pengelola dan pendiri juga di SK Consulting ya Mbak. Betul Iya. kah? Iya. Salah. Oke, betul ya, alhamdulillah. Ternyata jiwa kepoku berhasil. Lalu beliau juga pendiri juga pengelola SK Publishing ya Mbak. Iya. Yang menerbitkan buku-buku beliau. Jadi beliau ini nulis sendiri dan menerbitkan di apa ya istilahnya, Publishing sendiri. Ya menerbitkan sendiri di perusahaan. Bisa kita semoga menjadi perusahaan besar ya Mbak. Ini adalah doaku. Amin. Nah jadi teman-teman, betapa produktifnya beliau sudah menulis, tapi beliau juga tetap tetap sibuk dengan mengelola bisnisnya bersama sang suami. Nah ini yang bikin diriku merasa ya Allah ingin banget nih belanja tips dari Mbak Zakia di usia 10 tahun pernikahannya tetap dan semakin romantis dengan suaminya. Ya Allah. Amin. Karena gini Mbak, miris sekali di Indonesia ini semenjak pandemi malah angka perceraian ini semakin tinggi. Yang tadinya hanya 200.000 per tahun sekarang menjadi 300.000 Mbak per tahun. Jadi bisa bayangkan sekitar 50 angka perceraian, 50 kasus perceraian itu hadir setiap harinya gitu kan. Dan itu yang membuat kita sangat miris sekali gitu, sangat sedih sekali. Iya, sangat prihatin ketika banyak apalagi banyaknya ini anak muda. Dan faktanya adalah lebih dari 50% angka perceraian ini penyebabnya adalah perselisihan. Perselisihannya itu karena mereka katanya tidak cocok Mbak. Padahal menikah itu katanya karena cinta. Nah, kok bisa ya alasan dari perceraian itu ketidakcocokan? Ada apa sih sebenarnya gitu? Apa sih yang salah? Nah, akhirnya
diriku akhirnya ya udah deh yuk kita ngobrol dengan yang lebih senior dariku pernikahannya, karena diriku masih 6 tahun, baru menuju 6 tahun, dan Mbak Zakia sudah 10 tahun, jadi sudah lebih berpengalaman lah. Apalagi di 10 tahun ini Mbak Zakia tetap romantis, aku lihat di statusnya tuh bikin ngiri gitu. Masa sih? Terus aku ini ya, aku udah bantuin ngepak buku katanya gitu. Ya Allah, itu kan yang romantis, ya Allah, Mak. 10 tahun dan masih sangat diperhatikan oleh suami gitu, yang biasanya katanya 5 tahun ke atas tuh suami udah nggak terlalu peduli gitu kan, maksudnya udah cuek bebek gitu, terserah istrinya mau ngapain gitu. Tapi melihat Mbak Zakia dengan suami yang romantis, aduh itu yang bikin gejolak iri untuk melihat keuangannya tuh, aduh semakin ini. Nah, daripada berlama-lama dan aku terus bicara, kita ini yuk kita korek-korek nih apa sih tips dari Mbak Zakia. Tapi sebelumnya Mbak, aku pengen tahu nih faktor penyebab dari hilangnya cinta dalam sebuah pernikahan itu apa sih Mbak? Oh iya. Ya, terima kasih ya Mbak Ajeng sudah mengundang saya untuk berbisik-bisik bersama. Nah, ini kebetulan karena saya merasa memiliki pengalaman gitu ya. Jadi saya bersedia untuk sharing tentang tema ini. Kalau nggak punya pengalaman tentunya aku nggak mau ya. Iya. Kalau menurut saya ya, selama pernikahan saya itu yang namanya konflik pasti ada ya. Karena kita kan dua orang yang berbeda. Dari keluarga yang berbeda. Yang tumbuh dengan cara adat mungkin ya, lingkungan dan sebagainya itu berbeda semua gitu. Ketika kita menikah menjadi satu, kalau kita langsung maunya cocok 100%, ya susah gitu kan. Pasti ada konflik-konflik yang memang kita harus menyesuaikan diri gitu. Jadi yang pertama kalau menurut saya, untuk tetap bisa menjaga cinta itu kita harus komitmen dengan niat awal kita menikah. Mungkin kalau orang pacaran gitu ya, nggak cocok langsung bisa ditinggal gitu ya, ganti yang lain gitu kan, mungkin semudah itu gitu ya kalau pacaran. Tapi kalau pernikahan kan kita sudah mengikat janji ya. Kalau di dalam agama Islam kan misakon holizon gitu kan, perjanjian yang agung gitu ya. Nah, kita kalau ingin menumbuhkan cinta terus gitu ya, ya harus komitmen dengan janji kita itu yang dulu kita pertalikan gitu ya. Karena janji kita bukan hanya dengan pasangan gitu, tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun perpisahan itu memang boleh gitu ya. Wah, tapi kan nggak disukai Tuhan kan. Dan niatnya kita menikah kan pinginnya sekali seumur hidup. Nah, yang jadi faktor utama saya pikir komitmen kita yang kuat untuk terus menjaga tali pernikahan ini. Apapun yang terjadi, konflik sebesar apapun gitu, kita usahakan untuk ingat kembali pada komitmen awal kita. Itu yang pertama. Gitu. Lanjut aja mungkin ya Mbak. Jadi tentang komitmen nih pertama. Nah selanjutnya ini tentang apa Mbak? Setelah kita punya komitmen, yang misalnya tuh ada konflik gitu tuh, kita jadi nggak buru-buru kepikiran berpisah gitu kan. Tapi berpikir untuk bagaimana menyelesaikan masalahnya. Dan kalau menurut Mbak Ajeng kan tadi persoalan terbesar atau faktor terbesar yang mempengaruhi perceraian itu kan adanya perselisihan hal-hal sepele gitu ya, ketidakcocokan gitu kan. Nah, memang kalau saya lihat yang menjadi konflik itu adalah komunikasi ya. Tersendatnya komunikasi yang tidak lancar dan sebagainya itu memang akhirnya menjadikan adanya perselisihan yang tidak terselesaikan. Jadi yang kedua,
kita perlu memiliki komunikasi yang baik dengan pasangan kita. Kalau di IP itu namanya komunikasi produktif ya. Di kelas Bunda Sayang itu ada komunikasi produktif. Nah, kalau menurut saya itu Mbak, selama komunikasi kita lancar, insya Allah segala konflik yang ada di antara pasangan ya, di antara setiap pasangan itu bisa terurai dengan baik. Jadi tidak numpuk-numpuk gitu. Kadang kan ada yang mendam kekesalan gitu tapi nggak diselesaikan, akhirnya bertahun-tahun numpuk gitu ya. Akhirnya pada suatu titik udah dia jadi bom waktu kan, gitu. Akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Ya berarti stop ya Mbak untuk menjadi seorang yang ingin diramal oleh suami sendiri ya Mbak. Karena nih biasanya para istri nih, iya kan Mbak, biasanya para istri jadi pengen tebak-tebak, maksudnya biar suaminya tuh sadar diri gitu, punya inisiatif. Padahal mungkin suaminya ini memang tipe yang kurang peka atau memang tipe yang hanya jelas gitu, yang kalau misalnya mau sesuatu tuh ya bilang gitu ya Mbok, bilang gitu, bukan yang harus dia yang ini apa sih ngertiin dong gitu ya. Iya. Apa kamu tuh pengen dipeluk apa pengen di apa gitu tuh nggak jelas iya. Nah gitu ini kan seorang kadang kalau dari pihak si istri atau perempuan itu kekurangannya adalah dia tidak asertif ya. Aku bolak-balik ngomong asertif nih, karena asertif itu memang dia keahlian ya. Nggak semua perempuan itu bisa. Jadi memang butuh diupayakan asertif ini. Itu asertif itu kemampuan mengkomunikasikan apa yang kita rasakan, tetapi dengan jalan yang baik sehingga tidak membuat pasangan atau orang yang kita ajak komunikasi itu merasa tersinggung. Nah, kemampuan kita asertif ini memang perlu dilatih. Kita sebagai orang timur ya, orang apalagi saya orang Jawa gitu, Mbak Ajeng orang Jawa bukan? Iya, mungkin itu kebiasaannya itu ini mendem jero gitu ya. Jadi apa-apa dipendam, nggak mau diungkapkan, maunya pasangan yang mengerti gitu ya. Padahal yang namanya laki-laki dan perempuan kan isi otaknya beda ya. Laki-laki kan lebih ke logik ya, kalau perempuan lebih ke emosi kan. Lah, otaknya otak limbik kadang kalau perempuan yang lebih dominan kan. Lah, otak laki-laki itu logiknya atau neokorteksnya yang dominan. Lah, seorang limbik pingin dipahami oleh neokorteks, kalau nggak ngomong ya itu susah gitu. Karena pria ini bukan dukun kan. Dia tidak bisa mengetahui segala apa yang dirasakan oleh perempuan, walaupun itu istrinya sendiri. Kalau dia tidak mengungkapkan apa yang dia rasakan, ya suami hanya bisa menebak-nebak dan kadang tebakannya salah. Ya, akhirnya dia merespon dengan sesuatu yang malah membuat kita semakin jengkel gitu. Nah ini salah satu komunikasi yang perlu dilatih yaitu asertif. Kemampuan kita mengungkapkan apa yang kita rasakan dengan cara yang baik sehingga tidak menyinggung pasangan kita. Gitu. Jadi sebenarnya itu nggak bisa sehari 2 hari ya Mbak, prosesnya bisa. Gitu. Dan itu harus kita pupuk terus, harus kita latih terus ya Mbak, biar sempurna betul. Gitu. Apalagi ya gitu sih, otaknya laki-laki dengan otaknya perempuan itu beda banget. Apalagi perempuan ini kelihatan banget gitu. Perempuan tuh lebih perasa, laki-laki tuh lebih logika. Makanya kalau dalam Islam kenapa laki-laki jadi pemimpin itu mungkin ya Mbak ya. Jadi memutuskan sesuatu tidak dengan emosi. Iya benar, lebih dengan akal gitu kan. Jadi kita sebagai perempuan berarti teman-teman kita harus mulai ini nih latihan untuk bisa mengungkapkan secara lebih detail, secara nggak malu-malu lagi dan nggak bikin suaminya kayak dukun. Iya benar. Nah kadang kan kita ketika sudah mau mengungkapkan karena sudah menumpuk akhirnya dengan jalan marah ya. Orang betul. Komunikasi dengan marah kan beda ya. Komunikasi kan dua arah, ada yang mendengarkan, ada yang berbicara. Kalau marah-marahan kan semuanya ingin berbicara kan.
nggak ada yang mau dengar, maunya bicara semua. Akhirnya nggak ada yang masuk gitu. Akhirnya yang terjadi ya sudah semakin tajam konfliknya gitu. Terus ada faktor lain nih Mbak Ajeng, yaitu pihak ketiga. Pihak ketiga itu bukan orang ketiga yang mengisruhi rumah tangga kita, bukan ya. Pihak ketiga itu bisa keluarga kita ya, orang tua kita gitu. Misalnya kita sebagai perempuan kalau ada masalah dengan pasangan, terus apa ya, kalau bahasa Jawanya itu wadul itu apa bahasa Indonesianya? Ini cepu, ya. Kalau bahasa Sundanya gitu ya. Kalau gitu. bahasa Indonesianya itu curhat ke orang tua kita gitu dengan menjelek-jelekan suami kita. Nah, ini juga berbahaya untuk kelangsungan rumah tangga kita. Yang namanya orang tua kita kan akan membelain kita kan. Dan dia hanya mendengarkan dari satu pihak, yaitu kita sebagai anaknya. Sementara orang tua kita tidak mendengarkan versi dari suami kita. Nah, kesalahan perempuan kadang, bukan hanya perempuan sih, laki-laki juga gitu ya. Kita suka wadul atau curhat ke orang tua kita dengan menjelek-jelekan pasangan kita. Akhirnya kan orang tua kita jadi nggak suka dengan pasangan kita. Jadi lebih baik kalau memang kita sedang ada masalah dengan pasangan, sebaik mungkin tidak keluar dari rumah tangga. Kita selesaikan di dalam rumah, jangan keluar. Ya, karena kalau kita keluar dengan emosi gitu ya, kita meminta pembelaan gitu, ya akhirnya semakin melebar konfliknya. Dan itu biasanya banyak yang akhirnya rumah tangga bubar itu karena orang tua gitu ya ikut campur, atau saudara gitu ikut campur di dalam rumah tangga seseorang. Gitu. Jadi orang ketiga itu bukan hanya pelakor atau pebinor ya teman-teman, ingat bold tuh, bukan pelakor dan pebinor, ternyata entah itu saudara mungkin, entah itu orang tua kita, walaupun misalnya kita percaya kita pengen curhat nih sama orang lain gitu, oke lah kita ke orang tua aja, tapi bisa jadi karena saking rasa sayang terhadap anak ya Mbak ya, rasa sayang terhadap anaknya, jadi orang tua kita tuh ngerasa ya anak saya kok disakitin gitu kan, padahal bukan seperti itu ceritanya gitu kan. Mungkin bersyukur kalau orang tua yang bijak mungkin enggak ya, kalau orang tuanya bijak mungkin bisa mendamaikan anak dan anak mantu gitu ya. Tetapi kalau orang tuanya juga terprovokasi oleh anaknya, ya itu jadi masalah. Nah, itu takutnya begitu memang. Dan itu hal yang ada kisah unik Mbak. Ayahku itu tidak mau diriku berjodoh dengan orang yang satu alamat di desa yang sama denganku. Apalagi tetanggaku. Ayahku tuh tidak mau. Karena itu katanya takutnya ketika nanti ada konflik dengan suami, akhirnya orang tua saling tahu, konfliknya itu menjadi lebar. Sedangkan alhamdulillah orang tua aku adalah orang yang beliau itu orang yang tidak ya terserah anaknya, toh itu udah urusan kamu, bukan urusan kami, katanya gitu. Kami hanya bisa ngasih solusi dan nanti kembali ke kalian. Untungnya seperti itu, tapi katanya takutnya nanti besannya katanya tidak seperti itu. Makanya akhirnya dulu sebelum almarhum meninggal, beliau selalu bilang, pokoknya nggak boleh ya anak ayah punya jodoh orang sini gitu. Agak takut juga sih sebenarnya gitu kan saat itu. Makanya apalagi waktu itu pas pacarannya sama orang situ gitu. Waduh gimana ini? Tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman. Mungkin itu hikmahnya. Mungkin maksudnya betapa sayangnya orang tua nggak mau anaknya menikah untuk kesekian kalinya gitu. Cukup satu kali untuk seumur hidup. Seperti itu teman-teman. Ternyata tadi ada 3, komitmen, komunikasi, dan orang ketiga. Apakah ada lagi Mbak selain ketiga? Ada. Yang berikutnya, aku karena nggak bikin materi, jadi ini asal seingatku aja ya. Ini yang lain itu kadang kita kalau sudah berkeluarga, punya suami gitu, punya anak, itu terlalu sibuk berumah tangga. Ya, ngurusin anak, udah capek 24 jam gitu ya, ngurusin bulan besok harus bayar listrik, bayar tagihan macam-macam ya, ngurusin kebutuhan belanja beras,
minyak dan sebagainya. Akhirnya kita tuh terlalu sibuk berumah tangga. Kita lupa untuk membangun persahabatan dengan suami kita. Kita sibuk lupa untuk mempertahankan antara saya dan pasangan saya itu adalah sepasang suami istri gitu. Nah, ketika hal-hal seperti ini yang setiap hari yang diomongin keperluan rumah tangga aja gitu ya, itu akan jenuh. Karena kita kan sebagai manusia yang memang membutuhkan kasih sayang ya, membutuhkan cinta, itu kan memang perlu selalu, bukan hanya waktu awal-awal dulu nikah gitu ya, tetapi romantisme ini memang perlu dibangun sepanjang hayat gitu. Nah, ketika kita sibuk berumah tangga dan lupa untuk bersahabat dengan pasangan kita, kita jadinya akan memudar. Cintanya itu rasanya udah jadi mungkin hampa gitu ya, udah nggak ada rasanya lah. Itu bisa jadi menjadi awal mula perselisihan yang lain juga gitu. Kan orang bosan juga kan, misalnya suami datang ke rumah yang dibicarakan uangnya kurang mas, ini besok kurang ini mas, besok kurang ini mas, kan capek kan. Nah, sesekali kan butuh dimanja oleh istrinya gitu ya. Nah itu juga mungkin menjadi faktor yang bisa menentukan sejauh mana kualitas kasih sayang kita kepada pasangan kita. Mantap banget ya. Berarti apa ya? Kan apalagi kalau misalnya ternyata menikah, lalu alhamdulillah dikaruniai anak langsung, itu kadang orang-orang jet lag gitu ya Mbak. Baru juga menikah misalnya 1 bulan langsung dikaruniain anak, hamil gitu, akhirnya fokus kepada dirinya sendiri, terus abis itu melahirkan fokus pada anaknya sampai lupa ada orang lain yang perlu kita perhatikan juga, yang kita juga harus membangun cinta bersamanya gitu ya Mbak. Dan apalagi kalau anaknya langsung berderat-derat ya. Ya. Adiknya lagi gitu. Nah itu memang butuh manajemen waktu, manajemen emosi, manajemen pikiran ya. Memang tantangannya di situ. Tantangan berumah tangga. Nah, belum kita lanjutin Mbak, kita sapa-sapa dulu mungkin ya Mbak, karena makin malam nih malah makin rame Mbak. Oh gitu ya. Mungkin karena ibu-ibu nih udah pada selesai semuanya, udah menyiapkan buka, udah menyiapkan makan malam, sudah ngobrol lah, sampai ada siapa lagi ya? Ada dari tadi yang sudah bersama kita ini Mbak Santi dari Lampung. Halo Mbak. Mbak Heriani juga dari Banten, lalu ada Pak Fikri Abdul Salam, ada siapa lagi ya? Ada Teh Melja dari Bandung. Halo Teh Melja, nggak apa-apa Teh, telat menyimak nggak apa-apa, yang penting tetap temani aku ya sampai akhir. Ada Mbak Cerita, ada Mbak Nurus ini dari Bali. Di Bali ini sekitar jam 10 ya? Sekitar mau jam 10 ya Mbak Nurus, terima kasih sudah hadir. Lalu ada Mbak Sri Mutiara, nah Makmud ini juga di Lombok. Wah, teman-teman di Lombok, di Bali tetap semangat sih untuk belanja inspirasi gimana sih uuan sama pasangan. Oh, kata Teh Melja ini Mbak, sering-sering nulis surat cinta nih supaya selalu cinta. Katanya oh iya, gitu, kemarin di matrikulasi kan ada ya. Wah, Mbak Zakia mengikuti teman-teman matrikulasi juga. Kan aku juga udah melewati. Oh iya, betul. Berarti sama ya Mbak? Berarti di matrikulasi itu sama waktu pas Mbak Zakia juga? Kurang tahu ya. Kurang tahu kalau yang sekarang, cuma dulu di waktu aku ikut matrikulasi juga ada materi itu. Iya. Oh iya. Jadi ternyata teman-teman, manfaat matrikulasi adalah biar kita juga semakin membangun cinta kita bersama pasangan gitu. Selain kita mengetahui diri kita mengenal kembali diri kita bisa mengaktualisasi diri kita, ternyata kita bukan hanya pasangan mungkin ya Mbak, selalu keluarga gitu, mengungkapkan kita keluarga. Iya, ada Mbak Nunu dari mana ya Mbak Nunu? Maaf Mbak, dari Mbak Nunu hampir lupa nggak ada yang colek katanya. Mbak Nunu mintanya dicolek-colek terus nih. Gak apa-apa Mbak. Sering buat kejutan katanya Mbak. Nah, bisa juga ya Mbak ya, mungkin dari surat cinta, atau sering buat kejutan, atau sebenarnya minimalnya
apa sih Mbak untuk terus membangun cinta itu? Atau bentar, ataukah ada faktor lain selain keempat yang tadi Mbak? Masih Ya, adakah faktor yang lain? tadi yang komunikasi juga ini apa turunannya tuh banyak ya. Komunikasi itu gimana cara berkomunikasi yang baik itu kan turunannya banyak. Ada kita tuh berkomunikasi itu untuk menyelesaikan persoalan, bukan untuk menyalahkan. Ya, jadi ketika kita berkomunikasi itu untuk sama-sama fokus pada solusi, bukan kita mau dihargai atau mau diakui gitu, bukan. Tapi kita jadi sama-sama mendengarkan, bukan hanya kita yang mau didengarkan, tetapi kita juga mau mendengarkan suami kita. Jadi bukan ego kita yang mau hanya didengarkan gitu, tetapi di dalam komunikasi itu juga sama-sama mencari solusi dari apa yang kita pikirkan masing-masing gitu. Karena bisa jadi suami juga nggak suka kan dengan sikap kita, bukan hanya kita yang nggak suka dengan sikap dia gitu. Terus ini apa namanya, waktu yang tepat juga itu mempengaruhi faktor komunikasi kita. Jadi kita memilih waktu di mana itu memang nyaman untuk sama-sama saling duduk bersama gitu ya. Bukan ketika suami lagi baru pulang, banyak kerjaan, pusing gitu, tiba-tiba kita menyerocos banyak sekali gitu. Itu juga kurang tepat. Jadi kita juga perlu tahu kapan kita mau mengkomunikasikan apa yang kita rasakan. Ya, terus bahasa tubuh itu juga mempengaruhi faktor komunikasi kita. Bahasa tubuh itu sama intonasi ya. Kadang tuh kan orang tuh nggak melihat kita tuh ngomong apa ya, kata-kata itu apa itu cuma 7% aja sebenarnya. Tetapi yang lebih dominan itu bahasa tubuh dan intonasi. Misalnya saya ke Mbak Ajeng, kan I love you misalnya gitu ya. Itu kan lebih terdengar serius atau benar-benar dari ada kasih sayang di situ gitu, daripada Mbak Ajeng apa gitu kan. Itu kan ininya tinggi, itu udah membuat yang mendengarkan atau pasangan kita udah emosinya udah naik dulu karena mendengar intonasi kita yang udah tinggi dulu gitu. Ya, mungkin di komunikasi itu yang perlu diperhatikan ya. Terus faktor lainnya apa ya? Ini kalau dari pengalaman saya, ketika dulu saya merasakan ada konflik, itu karena saya menuntut pasangan saya untuk melakukan apa yang saya butuhkan. Menuntut pasangan saya untuk memberikan apa yang saya inginkan. Nah, ketika saya menuntut, itu malah justru pasangan saya atau suami saya malah tidak memberikan apa yang saya butuhkan. Malah jadi kayak apa sih gitu istilahnya, tidak tergerak untuk melakukan apa yang saya inginkan. Walaupun saya sudah ngomong. Jadi saya menyimpulkan sebenarnya kuncinya adalah di saya dulu. Bukan saya menuntut suami saya agar begini-begini kepada saya, tetapi sayanya dulu harus bagaimana ke pasangan saya. Nah, saya bisa melakukan apa yang perlu saya lakukan kepada suami saya ketika saya sudah merasa cukup dengan cinta di dalam diri saya. Ketika saya masih merasa kekurangan cinta, itu saya akan menuntut pasangan saya untuk memenuhi cinta di dalam diri saya. Nah, kebanyakan pasangan-pasangan tuh gitu. Mereka tuh orang-orang yang kekurangan cinta dan mengharapkan pasangannya memenuhi cinta di dalam dirinya. Nah, itu yang menjadi keliru. Padahal kuncinya kita dulu yang penuh cintanya, baru kita bisa memberikan cinta kepada orang lain. Nah, di situ kadang kita keliru untuk menuntut pasangan kita untuk memberikan cinta kepada kita, sementara sebenarnya kita sendiri yang bolong. Cintanya itu masih bolong dan masih perlu diisi. Bagaimana orang yang masih bolong cintanya, yang belum penuh cintanya, bisa memberikan cinta kepada orang lain, itu akan kesulitan. Jadi ketika kita sudah bisa menerima diri kita sendiri apa adanya gitu ya, sudah bisa mencintai diri kita sendiri, itu insya Allah konflik-konflik yang selama ini terjadi itu akan minim sekali terjadi. Karena kita sudah tidak menuntut pasangan kita. Kita sudah bersikap untuk apa sih yang saya bisa berikan kepada pasangan kita gitu. Karena kita sudah merasa cukup. Nah,
ketika kita melakukan itu, justru pasangan kita akan memberikan cintanya yang berlebih untuk kita. Jadi kita double-double deh cintanya. Gitu. Mungkin Berarti itu aja dulu. Intinya itu tidak menuntut ya Mbak ya. Maksudnya kita ya melakukan yang terbaik yang kita bisa untuk pasangan kita. Nanti mungkin setelah kita melakukan terbaik, tentu usaha nggak akan pernah mengkhianati hasil gitu kan. Setelah kita melakukan terbaik, pasti Allah juga akan memberi yang terbaik ya Mbak. Betul, nah Mbak, ini ya. ada ini Mbak, ada cerita dari Mbak Nunu dari Tuban. Ya, makasih ya Mbak. Maafkan Mbak Nunu, aku tadi lupa dirimu dari mana. Terus kata Mbak Nunu gini Mbak, aku biasa yang nyolek suami katanya. Suami cuek, nggak pernah respon sentuhan sayang, jarang sharing juga. Tapi saya nggak mau terpengaruh sikapnya, jadinya saya lebih satu arah. Baik itu sentuhan sayang maupun kata-kata manisnya. Katanya seperti para playboy ngerayu pasangannya, katanya Mbak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Mbak, ya kayak gitu ya. Tapi ya jangan, oh aku kan sudah kayak gini kok, kamu nggak balas balik gitu. Lah itu harapan itu yang bisa menjadi kita sakit hati. Ya kalau kita mau melakukan, ya udah ikhlas aja gitu. Barangkali bahasa cinta suami bukan colek-colek seperti Mbak yang dari Tuban tadi gitu. Bahasanya mungkin lain. Bahasanya mungkin dia bekerja keras untuk menghasilkan uang, akhirnya uangnya dikasihkan istrinya semua gitu ya. Itu mungkin bahasa cintanya dia seperti itu gitu kan. Jadi memang kita memiliki bahasa cinta yang berbeda-beda kan antara kita dan pasangan kita. Nah mungkin mbaknya itu tadi bahasa cintanya ketika dia menyentuh, ketika dia colek-colek dan sebagainya, mungkin bahasa cintanya seperti itu. Nah ya nggak apa-apa dilakukan saja, cuma jangan berharap suaminya memberikan hal itu seketika gitu. Nanti kitanya jadi kecewa. Ya kalau kita mau melakukan, ya udah kita memang sikapnya seperti itu, cara saya mencintai memang seperti itu, ya nggak apa-apa. Nah tetapi ketika kita berharap suami kita seketika seperti itu juga, ya kita nanti akan kecewa. Ya sudah, kita terima aja bahasa cintanya suami seperti apa gitu ya. Mungkin membantu pekerjaan rumah tangga, mungkin membantu mengasuh anak gitu ya. Banyak kan kita apa yang dilakukan. Nah itu kita bisa melihat dan bisa berterima kasih apa yang sudah diberikan kepada suami. Tapi kalau kita menuntut suami melakukan apa yang seperti saya lakukan, seperti yang kita lakukan, kita jadi berharap kan. Nah harapan itu yang akan menimbulkan kekecewaan. Berarti jangan berekspektasi suami itu sama seperti kita atau suami kita sama dengan pasangan lain. Katanya kan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri gitu. Iya betul. Kita perlu mencari sisi positif dari pasangan kita masing-masing dan menjadikan itu besar yang membuat kita jatuh cinta karena itu. Betul. Nah, lanjutannya nih Mbak, kata Mbak Nunu tuh sepertinya terlalu tinggi egonya. Kata berbicara dengan saya atau merespon itu serasa harga dirinya jatuh gitu. Jadi asumsi Mbak Nunu tuh seperti itu. Tapi kalau tidur, suami pengennya nempel, menentangkan tangannya agar istri tidur bersandar di sana. Katanya gitu. Jadi mungkin tipe-tipe yang pemalu mungkin ya, pemalu untuk mengungkapkan. Bisa jadi. Karena sebenarnya mungkin senang juga ya, gitu ya. Ya iya, kan orang beda-beda karakternya ya. Atau kalau memang penasaran gitu ya, apakah suami saya memang nggak suka ngobrol dengan saya gitu, ya ditanyakan aja biar tidak sekedar asumsi gitu ya. Ditanyakan aja sukanya gimana, ataukah memang beneran nggak suka ngobrol dengan istrinya atau bagaimana, itu kan perlu fakta dan data ya juga, bukan hanya persepsi. Ya kata Mbak Nunu, tapi Mbak Nunu ini nggak pernah meminta balasan. Keren. Jadi memang mantap. Memang sudah dia melakukan yang terbaik yang bahasa cinta Mbak Nurul memang seperti itu ya. Ya, Mbak Nuraini Nunu, panggilannya Mbak Nunu, Mbak. Kemarin beliau jadi ini Mbak, jadi MC selebrasi matrikulasi. Oh iya, selamat. Iya. Nah Mbak, tadi kan selain waktu komunikasinya, kita juga harus memahami bahasa cinta, harus mengatur selain kata-kata juga bahasa tubuh kita. Ada tips lain nggak sih Mbak selain itu gitu untuk cinta ini selalu tumbuh dan selalu hadir di dalam
rumah tangga kita, entah entah 1 tahun pertama, entah 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, bahkan mungkin nanti ada perak, emas, dan ya pokoknya selamanya. Sampai sampai ke surga gitu ya. Sampai ke surga insya Allah. Ya itu Muni, di antaranya kita melihat sisi positif dari pasangan kita ya. Kadang kan ada perumpamaan susu sebelangga rusak oleh nila setitik. Nila setitik merusak susu sebelangga gitu ya. Lah itu kadang kebaikan suami kita udah banyak gitu ya, hanya gara-gara satu kesalahan atau mungkin satu kekurangan dia yang tidak kita sukai, atau mungkin dia melakukan kesalahan kecil gitu ya, langsung hilang semua apa yang sudah dilakukan suami, yang kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan suami itu hilang semua, yang ada negatifnya aja. Lah itu kita perlu belajar juga untuk selalu mengingat yang positif, yang negatif ya kita komunikasikan gimana cara menyelesaikannya gitu. Mungkin itu, terus apalagi ya Mbak ya? Berarti sebenarnya komunikasi ya Mbak ya. Komunikasi ini kunci banget ya Mbak. Selain komitmen yang kuat juga. Ternyata komunikasi gitu. Komunikasi. Kalau ya kayak kita aja mungkin ya Mbak. Misalnya aku nungguin Mbak Zakia gitu tadi. Atau Mbak Zakia nungguin aku. Kalau misalnya kita nggak saling bilang, Mbak aku udah siap ya Mbak. Itu juga akhirnya saling kita cuma persepsi, asumsi dan doang kan. Iya gitu, contohnya gitu ya teman-teman. Apalagi ini dengan seorang teman hidup yang tiap hari ketemu, atau walaupun lagi LDR juga kan, setidaknya dia ini sudah menjadi teman hidup yang akan menemani kita, yang semuanya bergantung pada dirinya gitu kan. Kalau misalnya nggak ada komunikasi ya jelas hanya asumsi, dan itu yang membuat emosi kita jadi akan benar, banyak konfliknya, kita jadi nggak cintanya udah nggak seperti dulu lagi kan, akhirnya yang dikedepankan konfliknya. Nah itu. Nah, teman-teman, ada juga nih, gimana Mbak? Silakan Mbak. Ini ada yang banyak yang curhat kan kepada kami gitu, orang-orang berumah tangga itu kadang, terutama perempuan-perempuan gitu ya, mereka merasa lelah lahir dan batin. Mungkin secara fisik capek ya, mengurus rumah tangga, mengurus anak gitu ya. Secara mental juga capek juga karena emosinya tidak terpenuhi gitu. Lah ini yang akan bisa menyebabkan seorang ibu ini stres gitu ya. Lah kalau seorang ibu ini tidak bahagia atau karena stres gitu, itu kan nanti berdampaknya panjang ya. Bisa berdampak kepada bagaimana ibu ini merawat anaknya jadinya tidak optimal ya. Ibunya marahnya kepada suaminya, tetapi karena tidak berani marah kepada suaminya, akhirnya marahnya kepada anaknya. Anaknya jadi menjadi pelampiasan kemarahan seorang ibu. Nah ini kan berbahaya juga. Nah itu jadi kita sebagai perempuan memang mesti tidak harus bergantung kepada pasangan untuk menjadikan diri kita waras gitu ya. Kan kalau bahasa di ibu profesional kan waras gitu kan, jangan oleng gitu, tetap waras. Nah itu memang sangat penting. Kita bisa mewaraskan diri sendiri, itu kita yang utama itu. Kalau kata Bu Septi, Pen itu menjadi perempuan tuh harus kuat katanya. Iya betul. Jadi mau nggak mau kita harus kuat dalam hal apapun. Gitu. Dan insya Allah kita bisa ya. Insya Allah. Apalagi kalau di rumah tangga kan, yang pondasi spiritual itu di istri ya, di ibu gitu ya. Selama spiritualnya ibu ini kuat ya, dia tangguh, mentalnya kuat, insya Allah rumah tangganya tangguh juga. Selamat lah istilahnya kayak gitu. Amin. Nah, teman-teman, jadi betapa makanya kenapa surga itu di telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki bapak. Karena walaupun mungkin kita seorang yang perasa, seorang yang terlihat lebih cengeng gitu, tapi sejatinya perempuan hatinya juga tangguh. lebih tangguh dibanding laki-laki. Menurut saya seperti itu ya. Maaf laki-laki. Tapi kalau ada bapak-bapak yang hadir itu bagus juga, karena jadi tahu
pikiran perempuan tuh memang kadang rada-rada rumit gitu ya. Jadi memang bapak-bapak juga harus sabar mengayomi istrinya gitu. Karena istri itu kata Albert Einstein kan lebih rumit daripada fisika ya. Ya betul-betul. Perempuan Jadi lebih rumit bapak-bapak, dibanding iya, rumus-rumus. bapak-bapak yang bisa mengayomi istrinya sekian tahun ya sampai saat ini hebat. Ya, keren. Plus buat bapak-bapak semuanya yang berusaha untuk memahami istrinya. memahami istrinya. Nah, Mbak, ini dari Mbak Nunu katanya. Jadi Mbak Nunu tuh pernah mencoba diskusi berharap dua arah, tapi berujung konflik dan tidak terima dua-duanya. Akhirnya saya minta bantuan sama Allah. Ketika sudah teramat cuek, langsung ditirakati dan alhamdulillah sampai berubah 180 derajat. Jadi sudah pada tahap pasrahkan segalanya pada Allah karena saya selalu ingin cheerful, charge kebahagiaan di matrikulasi. Oh iya, setuju, ya betul. Yang terakhir kan memang doa ya, doa ini yang paling mustajab kan. Kita kan kalau komunikasi atau mungkin asertif dan sebagainya kan upaya kita sebagai istri, seorang istri mengupayakan untuk menyelesaikan persoalan. Nah, bagaimana itu terselesaikan ya paling otomatis ya Allah yang mampu menguraikan semua persoalan. Jadi memang tirakat, aku setuju banget gitu ya. Tirakat itu memang salah satu upaya batin kita ya. Kalau tadi kan lahir ya, komunikasi, kita apa itu kan lahir, upaya lahir lah. Upaya batin kita itu dengan tirakat. Tirakatnya bisa macam-macam ya. Mungkin Mbak Nunu punya tirakat sendiri, itu sangat bagus sekali. Sholat malam lah, atau doa, atau puasa dan sebagainya, itu sebagai upaya batin kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguraikan permasalahan kita dengan pasangan kita. Jadi kembalikan lagi semua pada Allah ketika kita ngerasa kita sudah tidak mampu ya Mbak, karena mungkin sudah banyak hal yang sudah kita lakukan, apa yang kita bisa, tapi ternyata tetap tidak bisa mengubah keadaan dan jalan satu-satunya adalah Allah. Kembali ke Sang Khalik. Masya Allah. Jadi kita tahu nih lahiriahnya apa gitu-gitu kayak kita. Terus cara batin juga untuk menjaga cinta ini bagaimana. Ternyata cara batin menjaga cinta ini ya kembali kepada sang pemberi cinta yang ada. Iya, betul sekali. Dan aku mau menyapa suamiku. Terima kasih suamiku sudah nonton diriku padahal kita hanya beda ruangan. Oh nih, ini support banget nih suaminya. Ya, seperti Mbak Nunu sih, suamiku tuh tipe yang cuek-cuek gitu, nggak pernah bikin surat cinta, nggak pernah kasih kado surprise gitu, nggak pernah. Seumur pernikahan kayaknya pernah sih sekali, tapi karena salah, karena hal yang nggak suka, jadi dia kapok. Nggak apa-apa, itu udah bagus. Makanya bahasa cintanya suamiku juga beda gitu, bukan iya, kayak gitu, perhatian ke istrinya. Yang penting kan rekeningnya selalu penuh kan. Nah itu sih, yang paling penting sih itu Mbak. Saya nggak terlalu mikirin uang dapur gimana. Tapi memang ya, kalau memang ada bapak-bapak di sini, kadang memang bukan hanya uang kalau istri itu ya, utamanya itu memang kasih sayang ya, kasih sayang, perhatian, support itu ya, walaupun uang juga kita butuhkan gitu, tetapi uang saja nggak cukup memang ya, kita membutuhkan yang lain. Iya. Mungkin kalau uang lahir, kalau dan lebih banyaknya batin mungkin ya. Iya, benar. Perempuan itu akan lebih kuat. Kalau batiniahnya sudah dipenuhi, lahiriahnya akan iya. Itulah banyak teman-teman nih akhirnya berdiskusi tentang apalagi Mbak Nunu yang tadi ternyata sangat kuat untuk berkomitmen atas pernikahannya, karena mungkin bagi aku setuju banget dengan Mbak Zakia di awal itu kita harus kuat akan komitmen gitu agar tidak goyah gitu pernikahan ini. Karena itu seperti Mbak Nunu, karena Mbak Nunu ini berkomitmen atas pernikahannya,
mau suaminya cuek bebek kayak mau suaminya ini itu terhadap beliau nggak pernah colak-colek, nggak pernah ngasih sesuatu yang romantis, tapi beliau Perhatian gitu. tetap bertahan gitu, tetap menjaga kewarasannya dia dan memberi kebahagiaan di keluarganya. Itu yang keren banget sih. Nah, Hebat. teman-teman boleh banget loh barangkali ada yang mungkin ingin diskusi dengan Mbak Zakia, atau ingin sharing lagi seperti Mbak Nunu. Ini keren banget sih. Jadi kan akhirnya Mbak kita juga dapat sharing pengalaman dari teman yang lain, dari teman-teman bisik. Iya, nah itulah yang aku harapkan teman-teman gitu. Jadi nggak cuma diriku dan Mbak Zakia nih yang sharing, tapi teman-teman juga. Akhirnya kita punya inspirasi dari teman-teman semua. Iya. Ini ramai banget Mbak di kolom chat ini. Aku nggak bisa lihat soalnya. Oh iya ya. Masya Allah. Semangat dan bahagia selalu Mbak Nunu katanya. Keren. Semoga Mbak Nunu nanti Allah berikan yang terbaik selalu untuk rumah tangganya, dan amin. Semangat Mbak Nunu. Semangat. Nah Mbak Zakia, sebenarnya tuh kita hanya 1 jam. Udah jam 9 dan ternyata, ya? sudah ternyata nggak kerasa ya Mbak, 1 jam ini sudah. Padahal kita ngobrolin hal yang hal yang mungkin bagi teman-teman itu sudah sering banget dengar gitu, tapi ternyata selalu seru untuk untuk diobrolkan. Kaji, gitu ya? Tentang rumah tangga ini gitu, tentang percintaan yang ada di rumah tangga ini. Terakhir deh Mbak, aku pengen tahu nih, kalau misalnya cinta ini telah tumbuh gitu, cinta ini selalu tumbuh, hal apa sih Mbak yang akan selalu hadir di rumah tangga itu gitu? Maksudnya berapa banyak kebaikan yang akan selalu ada gitu di rumah tangga ini ketika cinta itu terjaga dengan baik dan selalu tumbuh di antara keduanya. Kalau bisa mempertahankan keharmonisan kayak gitu ya, cinta antara, kan di dalam keluarga yang utama kan nahkodanya ya, ayah dan ibunya. Kalau ayah dan ibunya itu sudah penuh dengan cinta, otomatis anak-anaknya kan akan terpenuhi juga. Kadang kan yang menjadi permasalahan, anak-anaknya bermasalah karena kedua orang tuanya bermasalah. Ya, sakit anak sakit itu kadang itu ekspresi dari ketidakharmonisan antara kedua ayah dan ibu. Misalnya ada anaknya teman-teman gitu sakit gitu, itu selaraskan aja antara suami dan istri, biasanya anaknya sembuh. Jadi kayak dia tuh merespon ekspresi ketidakharmonisan orang tua. Jadi ketika orang tuanya sudah harmonis, keluarga itu kan juga harmonis ya. Rumah itu kan juga harmonis kan. Nah itu yang disebut baiti janati, serumahku surgaku gitu. Nah disitulah yang namanya tumbuh sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah itu ketentraman, mawadah itu penuh dengan cinta, sakinah warahmah itu penuh dengan kasih sayang. Tetapi di sini bukan cinta yang menggebu-gebu dengan penuh nafsu, itu bukan, tapi cinta yang tulus, cinta yang kasih sayang yang tulus gitu ya. Nah disitulah surga kita sebenarnya di dunia ini. Ketika kita tidak bisa menemukan surga di dalam rumah tangga kita, ya kita akan sulit menemukan surga di manapun selama kita hidup di dunia ini. Jadi ketika kita bisa menciptakan surga di dalam rumah kita, ya kita sudah bisa menciptakan kebahagiaan tertinggi lah istilahnya gitu selama kita hidup di dunia. Insya Allah kebaikan-kebaikan di situ akan hadir, anak yang solih ya, rezeki yang baik dan sebagainya. Kebermanfaatan kita di umat kayak gitu, insya Allah akan semakin baik. Mungkin itu Mbak. Masya Allah, ternyata insight dari hal positif dari terus kita membangun cinta dan menjaga cinta itu sangat luas ya Mbak, masuk kepada ternyata psikologis anak juga, mungkin karena anak itu kan belahan jiwa kita berdua dari suami dan istri gitu, jadi
tidak merasakan apa yang ada di rumah. Dan ya saya setuju kalau misalnya di dunia saja kita tidak bisa membangun surga kita, apalagi nanti kita di akhirat gitu. Betul. Jadi semoga semua teman-teman di sini yang sedang berjuang terhadap apapun konflik di rumah tangganya untuk tetap kuat dan tetap semangat, karena insya Allah akan selalu ada kebaikan jika kita melakukan hal yang terbaik. Amin. Iya. Oh, beneran ya Mbak, gak kerasa sudah 1 jam teman-teman, padahal iya. pasti sangat seru dan pengennya lanjut terus gitu, cuman kan sudah malam. Karena tadi di awal-awal rada-rada ada banyak ini kan, apa namanya, itu tantangan yang membuat kita jadi belajar ya. Iya, betul. Mohon maaf Nggak ya apa-apa. teman-teman. Mohon maaf juga teman-teman, karena tadi suaranya rada double juga ya. Ternyata ya gitu teknis. Padahal kemarin itu saya dan Mbak Zakia ini sudah sama ya? ngobrol 1 jam, ngobrol ngalor ngidul 1 jam. Tapi karena mungkin nggak ada audiens, jadi kita nggak tahu nih kalau teman-teman yang mendengarkan gimana gitu. Ternyata seperti ini. Mohon maaf sekali dari saya kalau ternyata gangguan teknis ini kembali muncul. Ini berarti beberapa kali Mbak dan saya jadi tahu, paham. Oke, berarti negatifnya live di Facebook secara langsung ini kadang hilang suaranya setelah diriku mengundang. Itu biasanya gitu. Jadi setelah diriku mengundang orang, itu pasti suaraku jadi kecil Mbak. Suaraku jadi berubah, jadi lebih kecil gitu. Mohon maaf ya teman-teman, semoga selanjutnya tidak akan ada lagi gangguan teknis lainnya. Nah, Mbak Zakia, terima kasih banyak Mbak sudah menemani kami. Mbak Ajeng. Sama-sama teman-teman semuanya. Terima kasih banyak karena ini hal yang menjadikan saya pribadi jadi belanja lagi dan belajar banyak lagi. Ternyata saya harus berjuang untuk berkomunikasi secara lebih produktif lagi dengan Pak Suami dan tidak menjadikan Pak Suami seperti dukun dan memahami kembali bahasa cintanya dia gitu. Asik. Terima kasih banyak Mbak. Salam untuk Sama-sama. suami Mbak Zakia juga. Insya Allah. Terima kasih sudah mengizinkan istrinya untuk berbagi kebahagiaan di sini. Insya Allah selalu support dia. Tadi yang memasang-masang ini juga dia. Oh, Masya Allah, keren. Support sekali dengan Mbak Zakia, keren sekali. Terima kasih Mbak Zakia atas waktunya. Sama-sama. Semoga Mbak Zakia sehat selalu. Minal aizin wal faizin ya Mbak. Mohon maaf lahir batin jika selama saya kontak dengan Mbak Zakia barangkali ada hal yang kurang berkenan di hati Mbak Zakia. Nggak ada kok, nggak ada. Sukses juga Mbak dengan buku terbarunya Wisdom in You. Semoga menjadi buku bestseller di mana-mana. Dan sepertinya diriku kayaknya akan beli deh. Terima kasih. Teman-teman kalau misalnya kepo dengan bukunya Mbak Zakia Wisdom in You, coba deh cek profilnya Mbak Zakia. Sebentar, tak liatin dulu ya. Ini nggak tak bawa, tak ambil dulu boleh. Bentar ya teman-teman. Terima kasih juga nih teman-teman, ya Allah banyak sekali yang sudah datang dan hadir. Aku tuh bahagia sekali. Ternyata emang relate banget ya. Ini kebalik nggak? Bukunya. Ya, kebalik ya jadi di situ mirror. Iya, jadi mirror. Iya. Lupa ini belum disetting balik. Ya, seperti ini penampakan buku terbaru saya. Tapi nggak harus beli juga. Itu tidak wajib beli, cuma menunjukkan aja kok tadi. Gak apa-apa Mbak. Mungkin ini deh Mbak, sedikit Wisdom in You itu kenapa harus nggak harus sih memang. Kenapa sinopsis dari Wisdom in You deh, biar teman-teman ini penasaran ada apa di Wisdom in You. Oh ya, Wisdom in You kan kebijaksanaan di dalam diri kita sendiri gitu ya, kebijaksanaan di dalam dirimu gitu ya. Lah ini saya perjalanan 10 tahun pernikahan saya, lah ini jadi ini. Masya gitu. Allah. Jadi saya rumah tangga saya juga bukan rumah tangga yang mulus terus gitu, bukan gitu ya. Awal-awal dulu konfliknya cukup tajam juga gitu. Maka dari itu, dari pembelajaran diri saya sendiri,
saya merefleksi diri, akhirnya saya rangkum menjadi ini hadiah 10 tahun pernikahan saya kepada diri saya sendiri. Jadi jadilah Wisdom in You ini. Ini refleksi ya untuk menemukan mutiara di dalam diri kita ya. Setiap kita kan memiliki mutiara ya. Mutiara itu kan sesuatu yang istimewa gitu. Nah, sesuatu yang istimewa itu tidak akan muncul ketika kita belum menemukan kebijaksanaan di dalam diri kita gitu. Jadi ini ada 8 bab. Kok jadi aku promo buku sih, Mbak? Nggak enak ah. Nggak apa-apa. Tapi nggak wajib beli ya. Ini nggak wajib beli beneran, teman-teman. Ini ada 8 bab. Yang pertama itu tentang diri. Karena seringkali perempuan, bukan hanya perempuan, karena ini umum sebenarnya, bukan hanya untuk perempuan, itu bingung tentang dirinya ya. Dia mau ngapain, ada kebingungan itu bingung. Jadi saya rangkum di sini ada tentang diri gitu, terus tentang emosi. Kadang emosi kita kan suka naik turun nggak jelas gitu dan kita susah untuk mengontrolnya. Nah ini bagaimana caranya saya ungkapkan di sini juga. Ada tentang hati ya, hati kita suka keruh gitu. Lah ini gimana cara biar kita tuh lebih tentram gitu hati kita. Lah ini saya cantumkan juga. Ada tentang pikiran kita kan yang bikin rumit kan pikiran kita sebenarnya, asumsi dan persepsi yang tidak benar gitu. Nah itu gimana cara menguraikan itu seperti itu. Banyak ini ada tentang spiritual sampai tentang kesadaran ya gitu Mbak. Tak bacakan aja ya sinopsisnya ya. Oke. Nah seringkali kita mengalami kebingungan terhadap diri sendiri, kebingungan karena susah mengelola emosi, kebingungan karena keruhnya hati, kebingungan dengan pikiran yang bising sekali, kebingungan terkait uang sebagai alat agar kebutuhan hidup tercukupi, kebingungan tentang masalah-masalah hidup yang menghampiri dan lain hal yang mengiringi. Maka buku ini hadir untuk menjawab kebingungan-kebingungan itu. Bahwa sebenarnya kebingungan hadir sebagai panggilan untuk bertumbuh. Dan semua jawaban kebingungan berlabuh pada panggilan untuk meningkatkan spiritual dan kesadaran kita. Dengan membaca buku ini diharapkan menyentuh titik kesadaran di dalam hati pembaca sehingga memantik munculnya kebijaksanaan dari dalam diri karena di sanalah surga yang selama ini dicari tersembunyi. Gitu, Mbak. Masya Allah keren banget, bayang saya kerennya. Tapi nggak harus beli ya. Ini saya cuma cerita doang. Tapi jadi benar, aku setuju dengan Mbak Nunu. Kata Mbak Nunu gini, Mbak. Jadi ini biar termotivasi nih teman-teman semua bahwa peristiwa yang berharga dalam hidup kita, mungkin konflik yang selama ini ada di rumah tangga kita, atau hal-hal yang membuat kita menjadi lebih dewasa, kita menjadi lebih baik, itu bisa menjadi sebuah karya yang positif untuk kita semua. Salah satunya Mbak Zakia nih, 10 tahun pernikahannya beliau bisa menulis buku pertama yang ini, aku kurang tahu buku pertama atau bukan, tapi buku solo. Buku kelima solo. Buku kelima solo, ternyata buku kelima solo beliau yang keren banget. Amin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin. Dan teman-teman boleh kalau misalnya kepo siapa sih Mbak Zakia, gimana Mbak Zakia, teman-teman bisa ikutin sosial medianya, ada di Facebooknya dan juga ada YouTube-nya ya Mbak ya. Ada. Boleh loh Mbak. YouTube-nya apa Mbak? Zakiah Darojah juga. Zakiah Darojah. Nah teman-teman boleh banget subscribe Mbak Zakiah Darojah karena beliau juga aktif loh di YouTube-nya gitu. Terima kasih yang banyak ya Mbak. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata ya. Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Mbak Zakiah tadi udah keren banget sih. Kayaknya nggak ada. Mbak Ajeng juga keren, hostnya juga Masya Allah, keren. Amin. Kalau begitu saya antarkan ya Mbak, saya antarkan ke Jogja lagi. Oh, naik pesawat ya. Oke. Terima kasih Mbak Ajeng. Terima Sampai kasih berjumpa teman-teman lagi semua. Sampai jumpa di lagi. tangan nanti ya Mbak ya. Semoga berkenan untuk hadir lagi di sini. Amin. Saya antarkan ya Mbak. Oke Mbak.